Seiring dengan kemajuan zaman perkembangan inovasi teknologi, kebutuhan pembangunan juga semakin meningkat. Namun, lahan yang tersedia sangat terbatas, sehingga inovasi dari seorang insinyur sipil dalam pemanfaatan lahan menjadi gedung bertingkat sangatlah krusial. Salah satunya adalah dengan pembangunan bangunan struktur di bawah permukaan tanah, atau yang disebut dengan basement. Pekerjaan pembangunan basement ini dapat dilakukan secara bottom up maupun top down. Untuk mewujudkan rangkaian kegiatan konstruksi yang berkualitas, ekonomis, dan efisien, maka diperlukan kalkulasi produktivitas dari masing-masing metode yang akan ditetapkan sebagai metode konstruksi basement. Maka dari itu, dalam pengerjaan tugas besar ini akan dilakukan analisis proses pembangunan basement pada salah satu proyek konstruksi dengan membandingkan produktivitas dari alat berat yang digunakan serta besarnya biaya yang akan digunakan dalam pembangunan konstruksi tersebut. Dengan metode yang dipilih, selanjutnya dari biaya yang diperoleh nantinya akan dipilih metode konstruksi yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novan Nawari. Saya akan menjelaskan tentang metode pekerjaan konstruksi pembangunan basement. Saya akan menjelaskan terkait gambaran umum dari proyek yang kami tinggal. Yang hijau adalah proyek The Pakubono Menteng. Proyek ini merupakan proyek apartemen seluas 11.615 meter kuadrat yang terdiri dari 1 tower, 3 basement, 1 lantai podium, dan 36 lantai atas. Jumlah unit sebanyak 197 unit. Proyek The Pakubono Menteng ini terletak di Jalan Kah Washid Hashim nomor 110-112, Kebun Sirih, Menteng, Jakarta Pusat. Proyek ini terletak di lokasi strategis, yaitu di jarak 3,4 km dengan stasiun Gambir yang dapat ditempuh kurang lebih 10 menit, berjarak 29,1 dengan Bandara Soekarno-Hatta yang dapat ditempuh dalam waktu 40 menit, dan 10 menit menuju Jalan Sudirman Tamrin yang dikenal sebagai pusat bisnis Jakarta. Lingkungan proyek The Pakubono ini terdiri dari beberapa hal, yaitu pabrik, biskuit Kongguan, hotel Biskis, Ibis Aradia, rumah makan Jepang Midori, rumah warga, dan perkantoran. Selanjutnya, untuk metode pekerjaan sendiri yang sudah seperti tadi sebelumnya dijelaskan, ada metode top down dan juga metode bottom up. Untuk metode pekerjaan top down sendiri merupakan metode pembangunan basement yang dilakukan bersamaan dengan pekerjaan galian tanah, di mana penyelesaian balok dan pelat dimulai dari atas ke bawah. Untuk proyek The Pakubono Menteng sendiri, ada pun beberapa alat berat yang digunakan. Yang pertama, ada auger boring machine yang berguna untuk pembuatan second pile. Lalu ada board pile untuk pemasangan board pile. Lalu ada clamshell excavator dengan jenis Manito 4100. Ada dump truck Hino Dutro 130 HP, concrete pump, dan yang terakhir crawler crane dengan tipe Kobelco Hydraulic 7200. Untuk menentukan metode mana yang paling efektif dan juga efisien, maka dari itu diperlukan perhitungan dan juga biaya yang perlu diplot-plotkan untuk masing-masing metode yang bakal digunakan. Biasanya, untuk perhitungan produktivitas ada beberapa hal yang diperhatikan. Yang pertama, waktu siklus alat berat yang kita gunakan. Yang kedua, kapasitas alat berat yang dipakai. Yang ketiga, faktor efisiensi yang mempengaruhi efektivitas dari kinerja alat berat. Lalu yang terakhir, berapa volume yang akan dikerjakan oleh alat berat tersebut. Berikut ini hasil produktivitas yang telah dikerjakan dalam tugas besar ini. Untuk perhitungan biaya sendiri, ternyata untuk metode pekerjaan top down memerlukan biaya sekitar 85 juta rupiah. Adapun jumlah alat yang digunakan dalam proses pembangunan proyek ini dapat dilihat sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya David Yana Syaksan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode bottom up. Metode bottom up adalah metode pembangunan gedung dari bawah sampai
sampai ke atas. Pada metode ini pekerjaan dipusatkan pada basement terlebih dahulu, berbeda dengan top down yang kerjanya dari atas ke bawah. Adapun langkah-langkah pekerjaan bottom up adalah sebagai berikut yang bisa dilihat di dalam slide. Pada metode ini akan dilakukan perhitungan produktivitas alat berat dan juga biaya yang dibutuhkan dalam pekerjaan metode ini. Produktivitas alat berat, alat yang digunakan pada metode ini adalah yang pertama bore pile, excavator, dump truck, dan concrete pump. Untuk masing-masing alat berat akan dihitung produktivitas sesuai yang dilakukan sebelumnya. Setelah dihitung produktivitasnya didapatkan. Seperti bore pile dengan produktivitasnya 10.789 meter per jam yang akan disewa selama 3 hari. Yang kedua ada excavator dengan produktivitas 2,73 meter kubik per menit yang akan disewa selama 18 hari. Yang ketiga ada dump truck dengan produktivitas 3,84 meter kubik per menit yang akan disewa selama 38 hari. Dan keempat adalah concrete pump dengan produktivitas 9,96 meter kubik per jam yang akan disewa selama 13 hari. Setelah didapatkannya durasi alat berat yang akan digunakan, maka akan dilakukan perhitungan biaya yang dibutuhkan, yang mana melalui referensi didapatkan harga untuk setiap unitnya dalam satuan hari atau waktu. Setelah dilakukan perhitungan didapatkan total biaya untuk metode bottom up adalah sekitar 102 juta dan total biaya yang dibandingkan dengan total biaya top down adalah dan akan didasarkan untuk melakukan pemilihan metode yang digunakan. Di sini saya akan menjelaskan komparasi antara metode top down dan top up. Hal yang pertama akan dikomparasikan adalah dari segi biaya. Untuk metode top down diperoleh biaya kisaran 85 jutaan. Sedangkan untuk metode bottom up diperoleh biaya 102 juta. Dapat dilihat dari segi biaya lebih murah atau lebih ekonomis menggunakan metode top down. Selanjutnya akan dikomparasikan dari segi durasi yang diperlukan. Untuk metode top down, durasi yang diperlukan adalah 137,5 hari, sedangkan metode bottom up hanya diperlukan 31 hari. Dari komparasi di atas dipilih metode top down. Alasannya, yang pertama, dari segi biaya, metode top down lebih murah daripada bottom up. Yang kedua, dari segi durasi, walaupun metode top down memiliki durasi yang jauh lebih lama yaitu 137,5 hari dibandingkan dengan metode bottom up yang hanya 31 hari. Karena owner membatasi durasi maksimal adalah 200 hari, maka metode top down lebih efektif dan lebih ekonomis. Alasan lainnya mengapa dipilih metode top down adalah pada proses pengerjaannya informasi yang dihasilkan kecil sehingga pada proses pengerjaannya lebih stabil dan lebih aman. Kemudian slab pada pengerjaan metode top down ini berfungsi sebagai gravity system dan horizontal support atau stroke. Lalu yang terakhir adalah metode top down ini relatif tidak mengganggu lingkungan sekitar. Baiklah, sekian dari kami. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheers.